wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ulama dan pada orang-orang tua kami yang kami hormati dan jamaah Masjid Agung Darussalam yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat iman dan Islam. Maka hendaknya kita ucap alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, maka malaikat akan mencatat pahalanya hingga 1 tahun. Hadirin yang mulia, Allah SWT memberi kita nikmat iman dan Islam ini sehingga dengannya Allah SWT memberi kita kebaikan-kebaikan yang terus bertambah dalam kehidupan kita. Seseorang diberi nikmat kehidupan, ini nikmat yang mahal dari Allah. Setelah itu diberi nikmat kesehatan, ini pun nikmat yang sangat berharga dari Allah SWT. Tapi dengan Allah SWT berikan lagi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga setiap perbuatan-perbuatannya mendapatkan bernilai pahala, barokah, mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Maka satu kesyukuran yang sangat besar hendaknya dari dalam hati kita. Kita telah diberikan nikmat Islam sehingga Allah SWT telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Jadi dengan turunnya sempurnanya nih agama Islam kepada kita ini, Allah memberikan kita ini nikmat yang sangat lengkap, sangat sempurna. Yang mana apabila kehidupan kita betul-betul mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka setiap kehidupan mulai dari tarikan nafas, pergerakan orang beriman ini akan bernilai di sisi Allah SWT, bernilai pahala, kemudian dapatkan kesehatan, dapatkan manfaat, dapatkan barokah di dunia dan di akhirat. Betapa lengkapnya dalam Islam, mulai dari masuk WC hingga makan, tidur, berjalan, bermuamalah, bergaul dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan anak muda, dengan orang-orang yang di luar Islam, ini semua diatur lengkap sekali di dalam Islam. Maka sejauh mana kita mau belajar dan memberatkan diri kita mengikuti kehidupan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka nikmat akan terus bertambah dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, kalau kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi bersyukur di sini bermakna bukan hanya ucapan, tetapi bersyukur di sini bermakna mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya bersyukur. Jadi sejauh mana kita meletakkan diri kita di dalam rel Islam, itu tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Sebanyak mana kita kerjakan, maka kita akan rasakan secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat kita, nikmat itu akan terus bertambah dalam diri kita. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu ingkar di sini bermakna kalau kita tidak mentaati hukum-hukum Allah. Karena kita sudah diberi hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan dan sunnah-sunnah, yang ini sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada umat ini,
Tapi manakala kita tidak mengikuti, tidak mentaati, maka kita akan mendapatkan siksaan. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku sangat berat. Ya kan? Nah, sebagai contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, orang yang memakan uang riba, maka dia akan diazab seperti orang yang gila. Sebenarnya dia tidak gila, tapi demikianlah siksaan Allah begitu pedihnya kepadanya, sehingga dia seperti orang yang gila. Nah, dan begitu juga misalnya orang yang melanggar hukum Allah, misalnya dia minum minuman keras, maka kita akan lihat kehidupannya akan susah, akalnya akan tumpul, kegelisahannya datang di rumahnya, dan kerugian dari musibah, azab yang dia peroleh itu mempengaruhi sekitar dia. Istrinya pun jadi susah, anaknya pun jadi susah, tetangganya pun jadi susah, masyarakatnya pun jadi susah, orang-orang yang seagama dengan dia pun susah karena kemaksiatan yang dia buat. Ini namanya fa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur maka siksaanku itu sangat berat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita betul-betul perlu belajar perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara kompleks, secara menyeluruh, mulai dari imaniyat, ibadah, muamalat, muasyarat, akhlak, seluruhnya. Sebagaimana firman Allah SWT, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jadi jangan kita mengambil Islam ini bagian-bagian saja. Seperti kita suruh anak kita, nah beli ayam 1 ekor di pasar. Kemudian dia pergi beli, dia pulang dia bawa ekornya saja. Padahal orang tua maunya nih 1 ayam yang utuh. Anak kedua disuruh, dia pergi ke pasar, dia bawa pahanya saja. Ini bukan ayam, ini paha ayam. Yang ketiga disuruh ke pasar beli ayam, dia bawa kepalanya saja. Aduh, ini bukan ayam, ini namanya kepala ayam. Begitulah dalam agama ini kita disuruh masuk dalam Islam secara kompleks. Maka iman kita harus benar, ibadah kita juga harus sesuai dengan cara Nabi. Kemudian muamalat kita juga dalam hal jual beli, utang piutang. Kalau kita berutang kita harus lunasi. Kata Nabi, orang yang niat kuat melunasi hutangnya, pasti hutangnya lunas. Tapi orang yang tidak serius niat melunasi hutangnya, maka hutangnya tidak lunas. Maka orang yang meninggal sementara dia berutang, maka dia punya ruh dikatakan tergantung antara langit dan bumi. Maka Nabi SAW itu dikatakan satu riwayat tidak mau menyalati orang yang masih ada utang. Maka ini termasuk dari muamalat. Maka kita harus bersihkan muamalat kita. Kemudian juga masalah muasyarat, hubungan kita dengan orang tua. Maka kita harus ajarkan sama anak kita, jangan bersuara keras kepada orang yang lebih tua, kepada guru. Jangan memandang dengan pandangan yang tajam, tetapi kita harus memandang dengan pandangan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, memandang orang tua dengan pandangan sayang itu dapat pahala haji dan umroh. Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya pandang 2 kali, maka kata Nabi, bagimu haji dan umroh 2 kali. Kalau saya pandang 3 kali, 3 kali haji dan umroh. Dalam hadis tentang Ramadan, celakalah orang yang mendapati orang tuanya sudah tua tapi tidak berhasil membuat dia masuk ke dalam surga. Ini karena dia tidak. Ya ini harusnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Tidak boleh kita merasa tenang dengan anak kita hanya sekedar masuk di pesantren, dia hafal Quran, dia alim. Karena maksud daripada kita kirim anak kita ke pesantren menghafal Quran untuk menjadi orang yang takwa. Imannya benar, amalnya benar, bukan sekedar ahli ceramah, bukan pintar ceramah di mimbar, tapi maksud kirim anak belajar di pesantren jadi hafiz, jadi alim untuk supaya jadi muslim yang sempurna, orang Islam yang bisa mengamalkan agama secara sempurna. Artinya dia masuk ke dalam Islam secara kompleks, secara menyeluruh, sehingga dia menjadi contoh hidup orang Islam yang ideal begitu. Itulah maksudnya kita kirim anak-anak kita di pesantren. Maka kita tidak boleh merasa tenang dan cukup. Saya punya anak sudah selesai, bahkan dia sudah lulusan Mesir. Tidak cukup. Iman dan ilmu suatu perkara yang berbeda. Kadang ada orang ilmunya tinggi tapi imannya lemah. Dia tahu hukumnya, dia bermaksiat. Bahkan dia keluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah untuk melanggengkan hawa nafsunya. Qaulul haq yuridu bihil batil, sebagaimana kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kadang-kadang ada orang dia berilmu, dia katakan yang hak,
tapi keinginan di hati dia itu batil, bukan kebenaran yang diinginkan. Qaulul haq yuridu bihil batil. Seperti itu. Dia perkataannya hak, tapi yang dikehendaki dari perkataan itu adalah batil. Maka dari itu hadirin yang mulia, ini kita di Ramadan ini kita betul-betul berusaha meningkatkan iman kita, takwa kita, dan kita betul-betul peduli kepada kita punya generasi ini, bagaimana mereka jadi orang-orang yang soleh, orang yang takwa. Walaupun kita sudah kirim, dia sudah hafal sekian juz, dia sudah alim, kita tidak boleh tenang. Kita harus lihat praktek agamanya di rumah saat dia liburan. Dia mengamalkan agama itu bagaimana, supaya kita ini bisa pastikan ini dia menjadi orang yang bertakwa setelah dia dewasa nanti. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.